Izin record terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rivita Anggun Oktaviani. Saya di sini selaku sebagai moderator yang akan membantu memimpin Kak Arini untuk proses webinar kali ini. Izinkan saya mau ini ya menjelaskan terkait rundown-nya sedikit sebelum saya memperkenalkan speaker kita kali ini. Jadi nanti kita akan ada sesi pemaparan kurang lebih mungkin include tanya jawab sekitar 65 menit. Lalu nanti ada showing Slido ya, tanya Q&A 30 menit. Lalu nanti ada sesi akhir yang dimana saya menjelaskan sedikit terkait tes aplikasi kamu. Lalu kita nanti ada sesi foto bersama. Seperti itu. Setelah saya menjelaskan terkait rundown-nya tadi, saya izin memperkenalkan nih Mas Ari. Halo Mas Ari, pembicara kita sore hari ini. Ya, halo Mbak. Halo, jadi Mas Ari ini adalah salah satu senior QA engineer yang berpengalaman memimpin tim dan menangani berbagai proyek besar. Jadi mungkin di event akhir tahun kita ini kemarin membahas terkait proses karir orang dari awal pertama jadi QA, terus magang, sekarang udah menjadi QA. Nah, khusus materi Mas Ari ini kita lebih membahas ke setelah kita jadi QA tuh tumbuh kita tuh atau tujuan kita tuh mau kemana sih? Apa yang perlu kita bangun? Lalu bagaimana kita tuh ibaratnya apa ya? Ditengok, di look out sama orang lain. Oh, kita tuh ada loh di tim ini. Kita hadir loh. Kita Ya. sangat membantu loh di tim ini. Seperti itu. Jadi kurang lebih hari ini materinya seputar itu. Jadi sekarang saya mempersilahkan ke speaker kita yaitu Mas Ari. Silakan Mas Ari. Iya, terima kasih Mbak. Sebentar ya, saya settings video dulu. Oke, baik, Mas. Tang, 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 tang. Ya, ya udah ya. Coba kita cek. Sebentar. Oke, baik. Ditunggu dulu ya, teman-teman ya. Kalian kita nunggu teman-teman juga nih yang lainnya untuk join. Hmm, hmm. Oke, sudah. Coba temukan. Ya, tapi mirror ya. Sebentar. Oke, sudah, Kak. Itu kebalik ya Mbak ininya. Backgroundnya. Kalau dari sisi kita nggak kebalik, Mas. Jadi di kamu Ya. aja kelihatannya kebalik. Di aku aman. Oh ya, oke deh. Ya, halo sore semua yang udah hadir dan makasih nih Kak Vita untuk kesempatannya ya di sharing season kali ini. Mungkin aku coba sekarang background kita coba share screen ya. Di meeting chat ada yang komen tuh Kak Vita. Oke, Kak. Nanti aku jawab. Lanjut aja ke harinya. Oke, aku mau share screen. Oke, langsung ke Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, kelihatan ya, aku share di PowerPoint. Sudah, Kak. Aman. Oke. Ya, selamat sore semuanya. Kali ini saya mau sharing mengenai level up and stand out
grow with purpose and build your value. Oke. Nah, mungkin banyak nih di antara teman-teman ya kita semua, baik yang fresh grad atau yang udah profesional pun pasti mengalami struggle di mana kadang kerjaan kita nggak di notice atau kerjaan kita stuck gitu-gitu aja. Nah, kali ini saya mau sharing mengenai itu sesuai dengan experience saya. Oke. Nah, kenalan dulu ya. Nama saya Aryan Syahri Wendi. Saya itu lulusan Universitas Bina Nusantara, jurusan Sistem Informasi. Saya lulus tahun 2018. Nah, saat ini saya itu jadi QA Automation Engineer di Bank Danamon. Nah, di Bank Danamon, terus saya itu job desk-nya kurang lebih ngetes mobile application Android dan iOS dengan Appium Java. Nah, mungkin teman-teman boleh kenalan juga, mungkin chat aja dari kampus mana dan sekarang bekerja sebagai apa. Nanti kita kenalan lebih lanjut. Boleh. Nah, langsung aja ke topiknya. Nah, kenapa sih kita itu harus level up and stand out gitu? Oke. Pertama kita harus level up itu ya karena eh, dunia itu bergerak sangat cepat ya, dari apalagi kalau kita nggak berkembang, kalau kita nggak upgrade skill yang gitu-gitu aja skill kita. Em, kita tahu banyak tools-tools baru belakangan ini, bahkan setahun belakangan ini tools udah banyak banget. Teknologi juga update terus. Mungkin contohnya kayak 5 tahun lalu itu kita edit foto masih pakai Photoshop, masih pakai CorelDRAW. Nah, sekarang udah ada tools yang gampang banget, Canva. Terus video editor juga banyak banget. Sekarang pakai CapCut atau langsung di TikToknya gitu bisa gitu. Jadi teknologi itu sangat cepat dan tergantung kita mau makainya atau enggak, tergantung kita mau berkembang atau enggak gitu ya. Jadi eh, ketika ada tools baru, ketika ada teknologi baru atau cara-cara kerja yang baru, itu tuh kita memang harus selalu update ya, selalu update, selalu belajar sesuai dengan zaman gitu. Nah, terus kita juga harus lihat nih apa sih yang membuat value kita sebelumnya itu selalu selaras gitu, nggak termakan oleh zaman. Misal kita bisa di IT, kita di programming, kita bisa membangun web. Namun tren sekarang apa nih? Tren sekarang apa? Tren sekarang web seperti apa? Atau ada cara-cara yang lebih cepat gitu? Atau mungkin pakai AI segala macam. Itu kita harus up to date. Tuh. Nah, kalau kita eh, selalu dengan cara-cara yang sama setiap tahunnya, bahkan sampai 2 3 tahun lebih, itu kemungkinan lambat laun kita akan diam-diam jatuh gitu. Dan kurang lebih ya kasarnya tidak berkembang ya di situ-situ aja stuck. Nah, terus kenapa lagi kita harus level up and stand out? Nah, kebanyakan people itu dia hanya work hard tapi value-nya di situ-situ aja nggak berkembang. Kita di kerjaan mungkin kurang lebih hanya fokus ke deadline, fokus ke daily task, fokus ke rutinitas yang lama-lama membuat kita kayak tiap hari kok ngerjainnya itu-itu aja kayak nggak berkembang. Tahun lalu skillnya itu aja. Misalnya tahun lalu kita bisa misal 5 skills, terus tahun ini ya sama 5 skill juga nggak berkembang gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan nih untuk diri kita sendiri. Kita ngapain aja selama ini? Tuh. Terus tahun pengalaman, years of experience itu
tidak match, tidak selalu match dengan apa pertumbuhan. Oke, mungkin memang ada yang misal dia 3 tahun experience di bidang QA atau 3 tahun experience di bidang desain. Tapi nggak selalu itu yang menjadi patokan senioritasnya. Bisa jadi teman-teman yang fresh grad atau teman-teman yang masih kuliah itu ada loh yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih oke banget cara kerjanya, desain yang lebih bagus, apanya kerjanya lebih bagus dibanding kita yang memang sudah eh, bertahun-tahun di bidang itu. Nah, itu yang menjadi PR kita, kenapa kita nggak boleh diem aja, kenapa kita nggak boleh stay aja di skill yang sama terus-menerus gitu. Nah, without intentional development, progress become accidental. Nah, kalau kita nggak mendevelop ini secara intens, progress yang kita lakukan akan sia-sia aja gitu. Kita hanya melakukan pekerjaan itu di titik yang sama, tapi tidak ada progress, nge-stuck di situ aja. Kita hanya berlama-lama di skill yang sama. Nah, terus banyak di temen di antara kita pasti growth without direction leads to stagnan. Nah, kita kadang bingung nih mau bertumbuh atau mau berkembang, tapi ke arah mana gitu. Mau berkembang tapi ke arah mana bingung. Akhirnya banyak orang eh, learn randomly. Dia try anything ya, nyobain semua hal. Misal kayak krisis identitas jatuhnya. Dia belajar course-course baru tapi tanpa tujuan, belajar terus baru tapi tanpa tujuan. Dia cuma mengikuti tren aja. Oh, sekarang lagi hype teknologi ini. eh, cobain. Tapi dia nggak apa ya, tujuannya tidak jelas. Tujuannya terlalu bias gitu. Jadinya semua skill dia bisa, tapi hanya sekedar bisa, bukan di level yang memang expert di bidang itu. Gitu. Terus banyak juga yang effort aja dia di bidang itu, tapi dia identitasnya nggak ada. Dia belajar semua tools, misal di QA dia bisa em, pakai Java, dia bisa pakai TypeScript, dia bisa pakai ini segala macam. Tapi semuanya di level yang biasa aja dan dia nggak punya identitas gitu yang kuat. Misal contohnya kalau punya identitas yang kuat, dia sebagai programmer, terus khusus mahir di bidang website, membangun company profile. Nah, itu kalau dia expert di seperti itu, dia punya expertise, nanti dia kemungkinan akan bekerja atau akan mendapatkan kesempatan di perusahaan yang membutuhkan expertise di bidang itu, gitu. Terus untuk stand out secara benar, growth juga harus memiliki strategi dan harus sejalan dengan value yang akan dibangun. Oke, tujuan dari sharing session ini yang pasti eh, yang pertama itu kita bareng-bareng nih belajar eh, grow dengan jelas, dengan arah yang jelas. Terus kita belajar juga eh, cara membangun value kita untuk terlihat dan bermakna di baik di pekerjaan maupun di diri kita sendiri. Terus yang ketiga, kita stand out, kita harus terlihat, kita harus show off dengan cara yang benar, dengan cara yang bermakna. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan atau gimana? Tadi aku mau ngechat beberapa. Oke. Oh, Izin Mas, nanti mungkin sesi tanya jawabnya di akhir aja. Kita tampung dulu. ditampung dulu ya, boleh. Oke, lanjut. Starting point. Ya, mungkin
everyone starts from the same place ya atau same problem gitu. Kita pasti pernah buat kesalahan, terus kita kebing pasti sempat kebingungan, kita try anything, kita coba segala hal yang menurut kita oke, menurut kita sukai saat itu, terus kita pasti sempat juga self doubt yang meragukan diri sendiri, meragukan kemampuan diri sendiri. Tapi tenang aja, kita semua pasti merasakan itu, nggak usah berkecil hati. Oke, ya. Faktanya adalah tidak semua orang, tidak satu pun itu tahu segala hal dan kita harus tetap belajar untuk menemukan jalannya, untuk menemukan kita ini mau kemana, mau ke arah mana, gitu. Oke. Nah, three pillars to stand out. Oke, untuk kita untuk stand out, untuk terlihat di antara di sekitar kita, itu kita harus memiliki identitas. Yang pertama, kita harus mengetahui nih bagaimana apa yang kita mau menjadi apa gitu. Kita mau menjadi bekerja di bidang apa? Contohnya, misal kita mau menjadi desainer. Oke, kita mau menjadi IT. Terus IT-nya tuh di bidang apa gitu? Mau jadi programmer, mau jadi QA, mau jadi product manager. Itu tuh harus jelas dulu gitu. Harus tahu dulu identitas kita yang mau kita bentuk itu mau seperti apa. Kita nggak bisa juga random eh kita mau IT, yang penting IT deh, nggak bisa begitu. Kita harus tahu nih, kita bisa cari tahu, kita mungkin bisa tanya ke apa senior kita bisa tanya ke teman kuliah, kita bisa tanya ke apa. Itu tuh misal di di jurusan kita, jurusan yang kita lagi kuliah saat ini, kita bisa menjadi apa gitu. Atau enggak kalau misalnya memang sudah bekerja, misal bekerja di bidang IT, oke, identitasnya lebih dijelaskan lagi nih. Kalau dengan experience ini kita bisa menjadi apa sih gitu ke depannya gitu tuh harus jelas, harus dengan arah yang jelas. Nah, kalau tidak ada identitas yang jelas, kita itu em, akan menjadi apa ya, jadi bias, jadi tidak menonjol, jadi akan sama rata aja semua skillnya, semuanya akan di rata-rata aja, tidak terlalu expertise di bidang tertentu. Nah, kalau dengan identitas yang jelas, orang akan ingat, misal saya bekerja di bidang IT, terus saya fokus di QA. QA-nya saya fokus di automation. Automation-nya toolsnya menggunakan eh, Java dan Selenium kalau untuk web. Terus kalau untuk mobile Java dengan Appium. Nah, identitas yang saya bangun itu. Nah, jadi ketika bertemu orang atau kita perkenalan, itu tuh orang akan ingat kita itu siapa, kerjaannya apa, bekerja di mana. Nah, itu akan menjadi identitas yang jelas bagi kita. Oh. Terus kapabilitas. Nah, terus yang setelah identitas kita juga harus memiliki kapabilitas. Nah, kapabilitas di sini dia kita harus membangun skill yang benar-benar sesuai dengan kapabilitas kita nih. Em, jangan hanya membuat skill yang membangun skill yang mungkin kamu lihat itu ya keren aja gitu, tapi tidak ada apa ya, tidak ada value-nya di situ. Kayak em, mungkin kamu bisa kasih contohnya lebih ke mana ya? Kalau kapabilitas ini.
Ya, contohnya mungkin em seperti apa ya? Mungkin lebih kepada ini ya, kayak kita hanya keren-kerenan aja. Kita misal yang sekarang ramai itu mungkin menggunakan AI, terus tes with AI, apa with AI. Tapi sebenarnya em, kita nggak terlalu expert di situ dan nggak terlalu menonjol di situ. Terus kita nggak punya basic di situ, nggak punya dasarnya. Yang jadi adalah ketika eh, kita bekerja di suatu bidang yang dengan tools otomatis seperti itu, terus di pekerjaan tersebut ternyata nggak dipakai, nah itu kita jadi kebingungan karena yang biasanya kita otomatis, biasanya kita menggunakan suatu aplikasi kayak yang simple, yang enak, yang berbayar, tapi kita nggak punya basicnya gitu untuk di hal tersebut gitu. Lanjut, visibilitas. Nah, kita untuk stand out, kita harus terlihat. Nah, harus terlihat ini, kita make your value easy for others to see. Kita harus terlihat eh, pekerjaan yang kita lakukan atau skills yang kita lakukan itu kita harus tampilkan atau kita harus ada kredit kita di situ. Contoh, mungkin kamu suka fotografi. Nah, kalau kamu nggak pernah posting apa-apa, kamu nggak pernah kasih tahu siapa-siapa, itu gimana orang bisa tahu kamu punya skill itu, gitu kan? Nah, salah satu caranya ya kamu posting. Nah, nggak usah takut dibilang show off gitu. Visibility terlihat itu tidak sama dengan show off gitu, dengan sombong. Kalau sombong, mungkin gini, oh nih gue bisa fotografi nih, ini gambar gue bagus, lu mah nggak bisa fotografi, jelek gitu segala macam. Itu baru sombong, baru show off. Tapi kalau kamu posting di story, kamu posting di Instagram, masukin Pinterest, kamu foto pemandangan atau foto produk, nah itu yang akan jadi skill kamu terlihat oleh orang lain. Terus ada kreditnya juga, kamu taruh kredit kamu di ujung situ, bahwa ini foto kamu diambil di mana, eh, tanggal berapa gitu. Nah, itu akan menjadi eh, skill yang kamu punya terlihat oleh orang. Nah, kalau sudah terlihat, orang mudah melihat kamu punya skill itu, kamu punya value di situ. Harapannya ke depannya ketika ada yang membutuhkan jasa kamu, teman kamu akan ingat atau yang pernah melihat foto kamu akan ingat, oh iya, dia aku pernah lihat ada orang yang punya skill di situ. Coba deh aku hubungi, mungkin jadi bisa bantu kamu untuk eh, nambah peluang kamu mendapatkan pekerjaan ya atau mendapatkan ya mendapatkan duit lah ya gitu. Jadi identity, capability dan visibility. Gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. How to be noticed at work without being loud. Kadang di suatu pekerjaan atau di dalam tim itu kita udah kerja capek-capek, kita udah kerja dengan effort yang sangat effort banget, tapi nggak kelihatan. Pun kalaupun pengen kelihatan, kita harus gembar-gembor banget gitu kalau ini kerjaan kita. Sebenarnya nggak harus begitu. Oke, yang pertama, deliver small results consistently. Kita, pekerjaan-pekerjaan kita, tas-tas kita, itu harus kita deliver dengan hasil-hasil yang konsisten.
misal kalau kita diberi sehari, misal aku ya sebagai QA, satu hari itu misal kita diberi tas harus mengetes 10 skenario. Nah, 10 skenario itu, ya misal hari itu aku selesaikan. Nah, tapi kita ada ininya nih, ada announce-nya juga kalau hari itu kita sudah selesai tas ini gitu, jangan diem-diem aja gitu. Kita announce aja di grup, halo nih all semua, apa, halo all, salahku gitu ya. Ini tas ini sudah aku tes ya, skenario ini 10 ini hasilnya 10 9 berjalan dengan baik, satu gagal gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang membuat kita terlihat dan nggak perlu di follow up oleh leader. Terus kita udah inisiatif untuk report sendiri. Nah, itu yang menjadi hal yang bagus dan pasti dinotis oleh teman-teman ataupun leader, dan itu jadi nilai plus buat kalian. Apalagi kalau reportnya itu nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak di akhir waktu gitu. Misal kalian lebih cepat selesainya dan itu pasti di notice, oh dia kerjanya cepet nih gitu. Jadi agak-agak inilah show off dikit lah. Oke. Terus ask clarity question. Oke. Nah, ini penting sih dan mungkin nggak semuanya berani bertanya atau berani melemparkan argumen ketika di dalam diskus atau meeting. Padahal ketika kita memberikan pertanyaan yang jelas, memberikan argumen yang apa ya, memberikan argumen yang sesuai di meeting tersebut, itu sebenarnya akan jadi nilai plus untuk kita, nggak yang diem-diem aja. Mungkin kalau dilihat dari pengalaman saya ya, kalau di gen milenial ke atas itu biasanya lebih bagus dia. Dia itu lebih kritis, lebih langsung apa ya, lebih belak-belakan aja kalau dia dia rasa leadnya kurang perfect dalam manage atau rencana dari meeting tersebut kurang oke, biasanya dia langsung mempertanyakan atau langsung itu. Nah, menurut saya anak-anak sekarang udah bagus gitu dan hasilnya pun banyak positifnya. Di meeting tersebut planningnya jadi lebih baik, terus meminimalisir problems di akhir juga, dan yang paling penting ya kita akan dinotis oleh teman-teman, oleh lead kita bahwa oh, anak ini dia kritis, anak ini dia berani speak up gitu. Tapi jangan nggak sopan ya, tapi tentu dengan sopan santun juga gitu. Speak up bukan berarti nggak sopan, tapi ada cara-cara tersendiri yang elegan lah. Tuh. Nah, dokumen your work. Nah, ini saya paling suka, paling saya rekomendasikan untuk teman-teman di semua tempat saya pernah bekerja. Saya selalu minta untuk dokumen your work gitu. Jadi setiap pekerjaan dokumen ini siapa yang bikin itu dicatat. Kalau melakukan tes skenario ini dicatat siapa yang melakukan tes, tanggal berapa tesnya, menggunakan device apa. Itu harus dicatat untuk apa? Sebenarnya ini ya, untuk pertama kita dalam tim nggak kita nggak bisa menilai nih untuk misal apa ya di akhir reportnya di KPI, misal pas penilaian kerja tahunan gitu.
Nah, kita nggak bisa ngecek juga kalau kamu sebagai leader, tapi kamu nggak belum dokumentasi kerjaan apa kerjaan tim kamu itu siapa yang ngerjain ini, siapa yang ngerjain itu belum didokumentasikan. Menurut saya sih kurang ya, harusnya kamu udah mulai mendokumentasikan ataupun kamu tempat kamu bekerja saat ini itu belum ada dokumentasi seperti itu, harusnya kamu bisa merekomendasikan nih ke lead kamu untuk biar kita ketahuan, misal dalam 1 minggu ini deh, dalam satu sprint, misal satu sprintnya 1 minggu. Oke, nah kita mengetes fitur A. Dan dalam fitur itu misal ada 50 skenario yang akan dikerjakan oleh 3 orang. Nah, misal porsi kamu banyak nih, porsi kamu ngetes 30 skenario, terus dua teman kamu yang lain 10 skenario, 10 skenario. Nah, kalau itu nggak ada dokumentasinya, nggak ada apa pencatatan yang kamu mengerjakan 30 skenario, itu kan nantinya nggak terlihat ya kalau kamu ternyata se-effort itu, kalau kamu ternyata secepat itu melakukan pekerjaannya dan jadinya nggak terlihat oleh lead kamu. Dan kalau kamu notice, kalau kamu mencatat bahwa kamu mengerjakan 30 tas, sedangkan teman-teman yang lain 10-10, itu kan kamu akan satu level atau satu tingkat di atas teman-teman kamu nih. Nah, harapannya mungkin ketika ada review atau ada kenaikan gaji atau kenaikan jabatan, itu kita bisa apa namanya memberikan dokumen itu untuk membantu kita untuk mendapat nilai yang lebih gitu di saat itu. Pun kalaupun tidak di pekerjaan itu, ya mungkin di pekerjaan sebelumnya bisa, pekerjaan selanjutnya bisa terlihat juga gitu oleh misal ketika kamu apply kerja, terus ada dokumentasinya, nah itu kamu bisa bisa apa namanya bisa ada notif. Bisa lebih terlihat lah oleh HR bahwa kamu se-effort itu, kamu lebih unggul dibanding teman-teman yang lain di pekerjaan sebelumnya. Communicate your progress. Nah, communicate your progress mungkin kurang lebih sama kayak nomor satu, cuman ini tuh lebih di announce lagi, lebih dikomunikasikan. Nah, progres ini nggak harus progres yang sudah selesai, tapi ketika kamu ada kendala di tengah, ada problem di tengah, itu jangan diem-diem aja. Pertama, kamu misal kamu diberikan tugas. Oke, kamu mengerjakan tas ini ya, kamu harus mengetes aplikasi ini, skenario-nya ini selesai hari ini. Nah, di tengah-tengah tas itu, kamu kesulitan. Kamu kesulitan, yang kamu lakukan ya pertama, pasti kamu harus cari sendiri, cari tahu sendiri dulu gimana solve-nya. Kalau nggak ketemu, itu jangan diem-diem aja sampai timeline selesai. Itu kamu harus komunikasikan nih ke eh, tim kamu atau ke lead kamu bahwa kamu ada kendala di sini segala macam, progres saya sudah sampai sini tapi kena kendala. Nah, itu tuh akan membuat kamu dinotis oleh rekan kerja ataupun lead kamu bahwa kamu sudah progres sampai sini tapi ternyata masih ada problem. Nah, itu tuh kita sebagai orang yang melihat apa ya, sebagai orang yang melihat ada rekan kerja yang mengkomunikasikan progresnya, itu tuh kita senang juga karena kita tahu nih ternyata dia udah mengerjakan se-effort itu tapi belum selesai gitu. Apalagi kalau kamu udah selesai dengan cepat, kamu juga harus komunikasikan juga, jangan diem-diem aja.
So, kamu udah selesai cepat, kamu komunikasikan, halo Mas, ini kita udah selesai ya. Eh, ada yang bisa dibantu lagi nggak gitu segala macam. Paling nah bisa pun sebaliknya nanti ada teman kamu yang minta tolong ke kamu untuk membantu tasnya gitu. Jadi komunikasi progres itu penting untuk dinotis di pekerjaan. Nah, terus yang terakhir volunteer for small responsibilities. Nah, ini tuh eh, nggak wajib, tapi akan jadi nilai plus. Akan jadi nilai plus. Misal hal-hal yang memang tidak ada di job desk, namun menjadi nilai plus. Misal di kantor kamu ada sharing session. Nah, itu tuh kalau bisa kamu mengajukan diri aja dulu gitu, atau gimana caranya biar kamu mengajukan diri biar agak terlihat untuk eh, apa namanya untuk terlihat dibanding teman-teman yang lain, dan kamu di situ akan dinilai lebih aktif, dan kamu misal dinilai kamu mampu public speaking segala macam, itu akan jadi nilai plus. Atau misal di apa di daily stand up gitu, nggak lead kamu lagi berhalangan, nggak ada yang mimpin, nah kamu volunteer aja, kamu inisiatif aja untuk oke, karena lead nggak ada, saya coba pimpin ya gitu segala macam. Hal yang seperti itu tuh memang kecil tapi em, menjadi nilai plus banget dan pasti akan dinotis di pekerjaan. Oke, lanjut. Ini mungkin kita sudah sampai di akhir, sebelum akhir. Jam berapa sih? Oh, lanjut. Simple growth plan. Oke, sekarang kita merencanakan gimana untuk kita bertumbuh ya. Yang pertama, choose a direction. Kita harus memilih kita mau growth eh, sebagai apa. Kita harus growth di bidang apa. Contoh, kita em, tujuannya mau menjadi em, atlet sepak bola misal. Nah, atlet sepak bola itu kan olahraga deh. Kita olahraga, mau jadi atlet olahraga. Nah, olahraga kan banyak. Kita harus pilih mau olahraga apa. Kita nggak bisa semuanya. Oke, kita ambil misal olahraga bola. Olahraga bola juga memiliki banyak posisi, ada penyerang, ada bertahan, ada kiper, segala macam. Kita harus pilih kita mau di posisi apa. Oke, kita mau posisi penyerang. Nah, dengan kita sudah menentukan itu, kita mau fokus di bidang olahraga, atlet atlet olahraga, terus di bidang sepak bolanya bagian penyerang. Nah, itu tuh sudah menjadi direction yang cukup jelas. Kalaupun ternyata di bagian itu kamu nggak perform, kamu udah terlihat misalnya 6 bulan latihan, 1 tahun latihan ternyata tidak perform, nah kamu bisa ganti posisi yang tadinya menyerang menjadi pemain tengah atau pemain bertahan, atau pindah cabang olahraga misal dari bola, terus ternyata kamu di bola nggak terlalu oke tapi kamu larinya kenceng, oke mungkin jadi atlet lari, atlet maraton gitu. Itu kan yang penting ada tujuan yang jelas mau ke arah mana, jangan hanya mengikuti arus aja. Tuh. Yang kedua, build your core skill. Nah, dengan kita sudah menentukan misal kita tadi mau di bidang olahraga sepak bola penyerang. Nah, untuk menjadi penyerang yang dibutuhkan apa? Misal dibutuhkan kecepatan lari yang oke, dibutuhkan dribble bola yang bagus, dibutuhkan tendangan yang kenceng. Nah,
itu yang harus dilatih, yang harus dibentuk. Ketika kita sudah membentuk skill-skill itu, nah otomatis tujuan kita itu akan menjadi lebih dekat, akan menjadi lebih terlihat untuk tercapai. Tuh, create small but visible. Nah, ini yang sudah kita sebutkan tadi di sebelumnya, yang dokumentasi kerjaan kita. Nah, ini kita harus membuat catatan-catatan kecil, pekerjaan-pekerjaan kita harus kita catat, harus kita berikan announce kalau eh, pekerjaan itu adalah yang kita lakukan, tapi terlihat juga. Nah, dengan kita membuat catatan-catatan itu nantinya bisa kita kumpulkan dan akan menjadi portofolio kita. Oke, contohnya kita misal tadi di bidang, kalau misal kita di bidang fotografi, itu gambar yang sudah pernah kita foto, yang sudah pernah kita upload, itu secara tidak langsung akan menjadi portofolio kita gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu dengan kita terlihat walaupun kecil-kecil, walaupun hanya satu dua foto, eh, itu akan menjadi portofolio kita juga. Nah, dengan kecil-kecil tersebut lama-kelamaan akan menjadi banyak juga. Nggak harus satu hari kamu upload 100 foto, ya nggak juga gitu. Mungkin satu minggu satu foto, tapi kalau satu minggu satu foto, satu tahun udah 50-an foto tuh gitu kan. Nah, itu hal yang seperti itu yang harus dibangun untuk growth. Yang keempat, pasti repeat, ulangi. Em, dengan kita mengulangi eh hal yang apa kita tekuni, itu kita akan terbiasa dan kita akan expert di situ. Contohnya mungkin kalau di bidang apa, misal di bidang fotografi lagi deh, mungkin foto di minggu pertama di tahun 2025 kita biasa aja, tapi dengan kita latihan terus, dengan kita belajar terus, dengan kita foto terus, apapun kita foto momen-momen, nah itu kita akan terbiasa nih, akan oh kalau ada problem ini solve-nya begini, oh kalau eh, orangnya apa pencahayaan di foto itu kurang terang, cara agar fotonya oke begini. Oh, kalau sudah terang dan fotonya jelas, caranya begini. Kalau mau foto tapi pemandangannya bagus, caranya begini. Nah, dengan repetitif berulang-ulang kali, itu kurang lebih pasti kita akan paham dengan sendirinya yang bagus itu gimana gitu. Jadi apapun yang skill kita saat ini, baik itu di bidang IT atau di bidang apa, itu harus tetap latihan terus, diasah terus. Jangan sampai mentang-mentang misal udah jadi leader, dia udah nggak pernah ngetes aplikasi lagi, dia udah nggak pernah melakukan hal-hal daily task lagi, dan itu biasanya yang sering terjadi, dan nggak apa ya, dia akan kehilangan skillnya gitu kalau nggak diasah lagi gitu. Oke, nah dengan yang kita sebutkan tadi, kamu akan pertama kamu akan pede dengan skill kamu, dengan portofolio kamu, itu kamu akan pede. Terus kamu akan terlihat juga, dan kamu akan terlihat profesional secara natural, secara dewasa. Kamu juga akan lebih menonjol dibanding yang lain secara natural. Tentunya akan menarik
opportunities baru, dan kamu akan dipercaya. Dengan kamu percaya diri, terlihat terlihat profesional, menonjol, akan menggait opportunities baru, dan kamu akan dipercaya bahwa kamu profesional, bahwa kamu oke di bidang itu, gitu. Orang yang jelas, konsisten, dan intens itu akan bertumbuh lebih cepat dan akan terlihat profesional, terlihat senior, eh, lebih baik, gitu. Oke, di akhir level up and stand out, eh, tidak kita tidak hanya menambah skill yang banyak, tapi kita membangun eh, salah satu yang benar dan membuat value kita terlihat. Oke, mungkin sekian sharing session dari saya. Kayaknya saya terlalu lama nih, kayak tapi enggak. Mungkin kalau ada pertanyaan, boleh kita ngobrol-ngobrol aja, kita tanya-tanya aja, boleh silakan. Kembali ke Kak Vita ya. Makasih, makasih. Halo, Mas. Thank you so much atas ilmunya. Mm-mm. Kita lanjut aja ke sesi Q&A. Nah, ini setelah dua sesi event kemarin berlalu, biasanya sebelum buka sesi Q&A tuh saya punya tiket duluan, yaitu tiket tanya. Karena selama speaker akan jelasin, biasanya tuh saya mencatat hal-hal yang, oh menurut saya menarik nih, dan kebetulan kejadian di Oke. environment kerja saya gitu. Sebenarnya saya pertanyaannya ada 5, Mas. Wow. Cuma Ya, saya bacain satu persatu terus langsung sambil jawab aja ya. Jadi jangan langsung boleh. ditampung 5. Oke, pertanyaan pertama. Tadi di awal itu Mas Ari pernah bahas bahwa kita harus upgrade diri jika kita merasa sudah tidak berkembang. Nah, Mm-mm. yang jadi pertanyaan, kita itu mudah sekali untuk mengetahui kita itu berkembang atau tidak dengan cara misalkan kita belajar banyak bootcamp, kita belajar ngambil sertifikasi, kita belajar YouTube, ngambil skill A, B, C, D itu kan mudah banget ya. Nah, Mm. pertanyaannya dibalik. Bagaimana cara kita mengukur kalau kita tuh udah di titik yang nggak berkembang nih, Mas? Oke. Hmm. Gimana ya kita mengukur kalau kita itu lagi di titik yang nggak berkembang? Kalau dari experience saya ngerasa nggak berkembang itu ketika ketika saya pernah kerja di kantor sebelumnya, itu di Telkomsel, itu saya ngerasa nggak berkembangnya karena pertama, skill yang saya bisa itu nggak bisa diterapkan di tempat itu. Oke, terus saya lihat 6 bulan dan 6 bulan sampai 1 tahun ke belakang, skill saya dari saya masuk ke tempat itu sampai 6 bulan lebih itu sama gitu, kayak tahun kemarin saya bisa ABCD, tahun ini ABCD juga gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada apa, atau mungkin berkembang tapi ya sedikit aja gitu, lebih ekspor nggak berkembang yang signifikan gitu. Itu yang bikin nggak betah sih, jadi kayak aduh kita kayaknya harus eh, belajar tools lain nih, kita harus eh, apa namanya, harus berkembang dari sebelumnya, dan itu yang membuat resah ya. Dan ketika saya dilihat job market gitu ya, lihat di LinkedIn, terus ada opportunity baru, dan di situ
kita di-challenge untuk memakai tools baru, untuk memakai cara-cara testing yang baru. Dan ketika masuk di sana, baru 2 bulan, 3 bulan kita udah merasa berkembang karena memakai tools-tools baru, memakai eh cara kerja yang baru. Nah, itu sih yang kayaknya bakal terlihat tuh intinya kalau skill kita di tahun lalu sama tahun ini sama, ya itu berarti nggak berkembang. Gitu aja sih. Kalau dari Oke, saya ya, based on oke, experience, oke, thank you Mas. Ini jadi biar buat notes aku juga, karena kan lumayan bias ya. betul. Betul. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Kalau misalkan kan nggak semua perusahaan itu memadai untuk kita berkembang ya. Iya. Betul. Oke. Nah, misalkan si kitanya nih mau belajar, mau berkembang, mau grow up, tapi Hmm, si environment kantor tuh nggak mendukung. Sedangkan kita butuh kerja gitu. Apa hmm, yang harus kita lakuin? Apakah harus pindah kerja? Apakah kita harus merubah sedikit environment dari perusahaan tersebut? Apakah ya udah let it flow aja gitu? hmm. Ya, kalau dari pengalaman saya, itu biasanya saya ngobrol dulu sih sama leadnya. Kayak misal kita ada tools baru, terus kita rekomendasiin. Atau cara-cara baru, misal eh, selama ini tes report kita kurang rapi, terus kita em, menemukan cara yang lebih rapih gimana, tapi kita harus belajar dulu nih, kita harus apa research dulu. Nah, itu biasanya kita ngobrol aja. Pertama mungkin sama rekan kerja. Kalau rekan kerja oke ngasih masukan segala lain segala macem, itu kita bisa ngobrol sama lead kita. Nah, ngobrolnya juga ada waktunya. Misal kita minta waktu one on one atau ketika apa monthly review gitu. Kita ngobrol kalau kita punya ide untuk misal tes reportnya menggunakan ini nih Mas, karena ini lebih rapi, gini segala macam nih tes case bisa menggunakan ini Mas. Nah, nanti balik lagi ke leadnya, apakah dia mensetujui, syukur-syukur mensetujui. Kalau leadnya tidak mensetujui, ya sudah skill itu sementara kita simpan, kita simpan dulu. Nah, kalau misal tetap mau kita implementasi, kita mau belajar itu, kita bisa posting aja di forum atau di LinkedIn kalau bahwa kita belajar tools baru, bahwa kita menemukan cara tes report yang baru, kita menemukan cara test case yang baru, yang lebih rapi segala macam. Dan itu kan nggak harus di tempat kerja ya, itu juga jadi implementasi jadi portofolio kita gitu. Kalau kita punya cara yang baru nih, dan ketika kita posting di LinkedIn, beberapa bulan ke belakang sih saya juga pernah melakukan itu karena di tempat kerja nggak di ACC, ya udah saya posting aja deh di LinkedIn, dan mendapatkan feedback yang positif juga sih dari teman-teman gitu, bahwa kayak oh bisa begitu ya, coba deh implementasi di tempat kerja gue deh gitu sekarang. Jadi posting aja kalau misal nggak bisa diimplementasi di tempat kerja. Oke, berarti lebih ke wadahnya ya, Mas. Wadah di sini nggak diterima, ya udah kita cari wadah lain yang untuk diterima gitu. Iya betul, tetap harus kita apa aplikasikan sih, nggak bisa disimpan terus-menerus karena sayang banget. Betul, itu saya alamin juga sih, Mas. Seringnya sih Oke. crash ya, seringnya mentok sih ya, apa yang di Mm-mm. offer. Jadi ya udah Mm-mm. Mm-mm. Mungkin terkendala ditahan budget aja. atau apa di tempat kerja ya, kita lead pasti punya pertimbangan sendiri deh. Oke.
Mm-mm. Nah, pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini pengalaman saya juga. Saya lumayan pindah-pindah kerjaan, otomatis ketemu lead-lead yang benar, lead yang benar, lead yang berbeda-beda dengan karakternya masing-masing. Nah, menurut Mas Ari ini bagaimana sih bangun komunikasi yang baik dengan lead gitu? At least basic standarnya aja lah gitu. Mm-mm. Bangun komunikasi Yang dengan baik, lead ya. Mm-mm. betul. Kalau saya mungkin saya lebih kalau ini kalau best experience ya, saya lebih suka pendekatan secara personal sih. Jadi saya lihat dulu karakter orangnya, apakah dia asik diajak ngobrol, asik diajak ngopi, cara dia komunikasi seperti apa, apakah dia demen discuss one on one atau dia hanya kri- apa namanya, hanya apa sih, kerja-kerja aja gitu, nggak mau sosialisasi. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu karakternya, misal karakternya suka ngobrolnya ketika dia makan siang nih. Nah, itu tuh saya sering tuh kayak, ya udah makan siang bareng yuk mas, makan siang di kantin mana, kita semeja, nah kita ngobrol dari situ, kita ngobrol, kita yang ngobrol biasanya ngobrol hal random ya di luar kerjaan, tapi ujung-ujungnya kita selipin juga nih hal-hal yang kita pengen di kerjaan kita gitu, kayak misal mas gue pengen kalau misalkan daily kayaknya kita nggak usah ini deh, kita nggak usah terlalu lama, kita sebentar aja mas 5 menit karena gini-gini. Nah nanti kan dia eh, nah kita ya lihat feedbacknya dia, kalau dia mengiyakan itu atau dia butuh discuss, "Terus emang kenapa lu maunya 5 menit nggak lama-lama gitu, oh karena gini-gini." Nah itu kita pendekatan-pendekatan yang seperti itu sih yang saya suka, dan itu nggak melulu ke lead ya, ke teman kerja pun begitu. Ujung-ujungnya ketika kita udah nyaman ngobrol secara personal, kita tahu karakter dia gimana, ah, terus kita udah sering bonding bareng nih, misal makan di luar bareng sepulang kerja atau olahraga lah atau apalah, itu biasanya ujung-ujungnya klop-klop aja sih, jadi apa ya, kedekatan sendiri di dalam tim solid juga gitu. Ya Mas, thank you tipsnya. Oke, oke. Nih ada pertanyaan lagi. Hmm. Leads, lead kita kan pasti senang ngelihat anak-anaknya proaktif lah. Apalagi Mm-mm. ini inisiatif kan. Mm-mm. eh Bagaimana cara, bukan menyelesaikan sih lebih tepatnya, gimana caranya si lead itu bisa clarify kita proaktif karena memang purely pengen bantu, atau kita lagi ada slot kosong kita bantu, atau misalkan kita mau upgrade lagi, oh ini bukan belum pernah saya sentuh, saya mau nyobain gitu. Nah kan ada beberapa hal yang membuat kita proaktif dan inisiatif kan. Nah tapi terkadang dari leads tuh nganggep itu, kalau aku nggak tahu ya, ini backgroundnya mungkin karena lagi kekurangan SDM kah atau lagi ada something else, tapi aku malah dijadikan bahan untuk ketergantungan bantuan gitu. Jadi menurut kita nih, kita bantu karena ada kita mau belajar hal itu, atau kita lagi kosong karena emang kita lagi mau bantu, tapi malah justru si lead kita nih malah lebih ketergantungan sama bantuan kita. Jadi dikit-dikit ada pekerjaan ke kita, dikit-dikit ada pekerjaan ke kita. Nah, itu ada experience di situ nggak, Mas? Hmm. Gimana tadi Mbak yang awal, kayaknya aku agak nggak notice deh. Kalau iya, coba-coba diulang Mbak. Ya, jadi ini kita kotakin ya, dari sisi lead Hmm. sama dari sisi non-lead. Nah, Oke. dari non-leadnya proaktif, tapi Mm-mm.
aktifnya kan ada beberapa sebab, entah dia Hmm. lotnya lagi kosong, atau memang dia mau belajar hal baru karena belum Oke. pernah coba hal tersebut, dia mau, cobain Hmm. dong mas, atau saya aja yang pegang gitu. Ya, eh atau memang lagi kan kadang kita ada, kalau misalkan kita mungkin lebih ke kebanyakan gula atau apa, mas gak apa-apa saya aja yang ambil proyeknya gitu. iya Kan betul, kadang kita ada emang emang dari dalam diri kita mau menawarkan, oh saya aja mas betul, gitu. betul. Nah tapi dari sisi lead nih, eh, kadang dengan beberapa penyebab kita di belakang itu, yang dia tahu tuh kita benar-benar mau bantuin dia terus gitu. Jadi hasilnya, resultnya adalah si lead ini bakalan ketergantungan terus gitu. Jadi Oh, yang tadinya kita kotak-kotakin kita lagi kosong atau lagi apa gitu, kalau dia jadi setiap ada kerjaan baru, misalkan saya nih, ini ada kerjaan A datang, Vita. Ini ada kerjaan B datang, Vita. Kerjaan C datang, Vita. Nah, gimana caranya agar leads kita tuh nggak kayak gitu? Atau kita tuh ada bentengnya gitu, nggak biar dia tuh nganggep kalau kita tuh bukan bala bantuan terus gitu. iya, iya. Iya, ya, paham, paham. Hal-hal kayak gitu sih yang bikin kita, sebenarnya kita bisa ya, tapi karena kita khawatir kerjaan kita makin banyak, jadinya gue diem aja deh daripada gue mulu. Gitu kan, jadi kayak eh, kon- eh, kontra ya antara kita pengen terlihat sama nantinya kita kerjaan kerjaan kita yang banyak gitu. Hmm, kalau dari experience saya sih ini ya, selama kita luang, selama kita nggak terlalu terbebani di situ, menurut saya opportunity atau job desk itu ambil. Tapi ketika kita sudah mulai merasa terbebani, kita harus berani komunikasikan juga dan berani untuk set boundaries. Kita harus berani nolak, bukan nolak sih, kita berani berani bilang ya nolak sih. Kita berani bilang enggak aja. Itu kayak eh apa? Vita, kamu ini ya, kamu ada kerjaan baru nih, si dia nggak bisa, kamu bisa nggak ini segala macem. Ya, kita sebagai staffnya pertama harus bisa nolak dulu. Kalau oh sorry mas, kayaknya kerjaan gue udah banyak nih. Boleh nggak kalau dioper aja ke yang lain? Minimal itu sih, minimal kita nolak dulu. Walaupun ujung-ujungnya ke kerjaan itu tetap ke kita. Nah, mungkin di next ketika ada beban baru, ketika ada kerjaan baru, kita tolak lagi dan kemungkinan lead itu akan notice kalau kita udah pernah nolak sekali tapi tetap dipaksa. Nah, terus kita nolak lagi, nah berarti dia tahu nih kalau kerjaan kita udah overload gitu. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting kita harus komunikasikan itu, jangan melulu jadi orang yang iya-iya aja sih. Karena kalau kalau leadnya oke, dia pasti akan ngerti kalau kita udah kewalahan. Tapi kalau leadnya misal yang nggak tahu diri gitu, dia dia akan oh ya udah nih dia bisa sih, ya udahlah dia aja lah, dia aja semuanya ke kita nanti. Gitu sih. Jadi kita berani nolak aja. Berarti ngomong enggak itu enggak bermasalah kan ya? Karena itu susah banget untuk disebutin, Mas. Itu yang jadi PR eh, kita memang sebenarnya. Kita terlalu takut bilang nggak bisa atau nggak mau, padahal boleh aja kok, boleh kita bilang nggak bisa, kita bilang nggak mau. Misal apa? Contohnya, eh misal ada meet di jam pulang kerja gitu, jam 5 sore, kita boleh aja bilang, oh nggak bisa mas, kita udah ada janji nih jam 5 sama ini nggak bisa ditinggal gitu aja.
Yang penting kita udah apa ada apa yang namanya ngebentengin dulu, dan itu memang bukan hal yang benar-benar urgent atau tanggung jawab kita banget gitu. Oke. Tapi kalau yang saya lihat tadi sih, kalau yang anak-anak fresh grad tiba yang Gen Z gitu-gitu, dia tuh udah berani itu loh, udah berani nolak gitu loh, hebat ya. Lebih lebih apa ya, lebih speak up dari kita. Oh nggak bisa Pak, karena ini nih, wah gila, gitu. Kok dia berani amat gitu. Kita ah, di generasi yang iya aja jadi, oh harusnya begitu ya gitu. Saya sebenarnya pertengahan sih milenial sama Gen Z. Jadi Iya, mau saya. ngomong, mau udah mau nyetus, tapi pas lihat orangnya gak jadi ah gitu. Oke, iya, seringkali Hmm. kayak gitu, Mas. Oke, Hmm. thank you. Sama satu lagi, Mas. Ini mungkin agak OOT sih. Cuma Oke. aku pengen tahu aja, mungkin kan Mas juga udah senior ya. Udah punya helikopter view lah. Jadi aku pengen pengen lebih ke nanya sih point of view dari sisi etika tuh seperti apa gitu. Jadi kan mungkin karena kan sesuai dengan materi nih stand out. Mungkin kita terlalu stand out, saking stand outnya lead kita nggak ngeh, tapi job desk atau divisi lain ngeh nih gitu. Misalkan dari sisi PM atau dari sisi manajer. Jadi kita kayak ngelangkahin prosesnya lead, si leadnya nggak ngeliatin progres kita bagus atau enggak. Oh ternyata malah kita dinotis sama divisi lain nih, gitu. Nah terus kita dikasih opportunity, kayaknya ini anak bagus nih. Contoh QA, QA kan lumayan Hmm. bercabang ya Mas, bisa ditarik kemana-mana kan. Hmm. Dan kita lumayan lembaran, kita tipis banget ke project manager atau product owner kan. Hmm. Nah, tertarik nih, Niki, bagus nih secara analisis atau secara produknya atau secara trainer bagus nih. Gue mau tarik ah gitu. Otomatis kan secara jabatan kita naik nih, naik, tapi melangkahi lead Hmm. kita nih. Nah, itu secara etika menurut pandangan Mas gimana? Apakah selama itu fair dan sesuai dengan urusan kantor lah ya, ibaratnya birokrasi atau surat menyurat itu selama fair ditarik bukan karena kita yang request atau gimana, itu oke kah? Atau memang kayaknya mendingan pindah perusahaan dulu deh baru pindah jabatan gitu. Hmm. 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 Menarik. Hmm. Hmm. eh Etikanya ya, harusnya sih secara, kalau orangnya nggak julid ya, nggak bener-bener aja, harusnya lead kita itu seneng kalau kita berkembang, kalau kita naik jabatan. Tapi kalau misal kita jadi setara dengan lead kita, atau kita lebih tinggi dari lead kita masuk ke divisi lain, em, menurut aku harusnya fine-fine aja sih. Tapi kita mungkin harus banyak-banyak ngobrol nih, banyak-banyak komunikasi, atau oke, banyak-banyak komunikasi dulu. Banyak-banyak komunikasi sama lead kita. Misal kayak kita ngobrol sama lead kita kayak, Mas, gue di notice nih sama ini, kata kayaknya nanti kalau gue di naik jabatan gimana ya, lu oke nggak gitu segala macam. Kita ngobrol aja, kita ngobrol apa adanya aja, dan menurut saya sih fine fine aja. Terus eh, bisa jadi kita, kalau misal nggak enak, kita minta tolong ke tim lain atau ke lead lain yang memang eh, nge apa ngerekrut kita, yang menaikkan jabatan kita, kayak untuk secara
tidak langsung menyampaikan apa yang kita pengen ke lead kita gitu. Misal, Mas minta tolong dong bantuannya set set apa lu set meeting sama dia ngobrol biar eh, bukan gua nih yang ngomong, lu yang ngomong karena eh, biar sama-sama enak lah. Gitu. Soalnya kemarin tuh di tempat kerjaku ada yang begitu, dia misal diangkat jadi karyawan tetap. Nah, tapi yang bilang itu sesama lead gitu, anak lu gua ambil ya karena kayaknya dia ini gitu segala macam. Oh ya udah nggak apa-apa. Jadi harus komunikasiin juga. Terus kalau lead lain udah ngomong, nah kita juga baru mulai ngomong perihal misal kenaikan jabatan itu karena kita stand out, karena kita oke. Menurut aku sih kalau orangnya oke, orangnya fine-fine aja, harusnya dia seneng ya dengan kenaikan posisi kita. Tapi kalau misalnya orangnya nggak seneng atau orangnya julid, ya udahlah, cuekin aja lah. Gitu. Oke, thank you Mas. Nah, sekarang kita, ini tiketku banyak banget ya, udah aku habisin gitu. Sekarang kita bahas, kelihatan nggak ini layarku? Sekarang kita bahas yang dari peserta nih. Yang pertama, cara supaya bisa lebih inisiatif dalam hal QA, Mas. Cara biar lebih inisiatif dalam hal itu eh, gimana? Siapa yang nanya? Mbak? Coba di ini aja. Eh, Anonimus sih, Mas. bisa ya bisa Ada open yang mau ini mic nggak? Ada nggak? yang open Siapa mic yang nggak? ini? Iya, Aku yang nanya. Oke, boleh. Silakan, Fatsa. oke boleh. Oh iya, Masnya bingung ya tadi ya? Mm-mm. Gimana gimana Mas? Oke, maksudnya tuh inisiatif dalam arti tuh kayak lebih eh, supaya si apa namanya lead itu tidak mempertanyakan hal kita gitu, mempertanyakan kita maksudnya. Maksudnya lebih inisiatif dalam hal reporting dan lain-lain sebagai macamnya, proaktif lah. Oke. Inisiatifnya sebentar. Cara supaya bisa lebih inisiatif. Inisiatif itu maksudnya ya lebih eh, proaktif ya. Caranya gimana ya? Sebenarnya lebih ke kalau memang inisiatif, proaktif, ya berarti lebih komunikatif. Lebih komunikatif, ya berarti kita pertama harus lebih apa ya? Lebih ke ya komunikatif aja di grup. Misal em, kita sudah menyelesaikan tas apa, itu kita harus announce kayak sekedar eh, tes dan ya Mas gitu itu kan lebih aktif terus grup akan lebih hidup lebih apa. Nah terus kalau misal ada ide-ide baru kayak misal eh, selama ini cara ngetesnya gimana terus kamu punya ide, nah inisiatif-inisiatif seperti itu ya itu harus dikomunikasikan juga dengan tapi dengan cara yang sopan ya. Misal kamu apa minta waktu one on one dengan lead gitu untuk apa nerapin ide-ide baru kamu gitu. Atau kalau misal apalagi ada problem, misal ada problem, terus nah kamu lebih proaktif aja ada bugs. Nah itu kamu harus berani announce juga, jangan biar kamu jadi yang pertama nih nemuin bug itu gitu. Itu kan jadi nilai plus juga ya. Nah dengan begitu-begitu terus tuh hal-hal kecil seperti itu pasti kamu dinotis bahwa kamu orangnya yang proaktif, bahwa kamu anaknya yang inisiatif, atau misal ngasih inisiatifnya lebih ke ngasih rekomendasi untuk apa developer, untuk programmer juga bisa. Misal selama ini
si apa si developer di bagian input teks yang sebelah sini error terus. Nah, ternyata kamu punya insight nih, kamu punya experience dapat dari mana atau dapat dari kerjaan sebelumnya, kamu pakai tools apa, kamu pakai cara apa, itu kamu boleh aja ngerekomendasikan, Mas, coba pakai cara ini, kayaknya bisa deh. Nah, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja kok. Selama sopan aja ya, nggak terlalu menggurui. Kita announce aja. Pun hasilnya apakah ditolak atau enggak, yang penting kita sudah berani inisiatif, sudah berani proaktif sih di situ gitu. Siapa tadi Mas? Siapa Mas namanya Mas? Srivatsa. Mas Srivatsa ya gitu deh. Tapi BTW di QA juga Mas, apa gimana? Iya di QA juga, cuman aku sekarang lagi dapat beberapa offer sih mas. Jadi ada yang kontrak, ada yang intern juga. Ada yang apa? Ada yang kontrak, ada yang intern. Iya kontrak sama intern. Oh, oke 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 oke. Lebih komunikatif aja sih Mas, kayaknya sih. Itu perlahan-lahan juga nanti kepedean kita naik sendiri kalau sudah Belum dikomunikasi. belum ke tahap offering sih, cuman masih di tahap interview. Cuman nanti ada satu tuh yang dia pakai Mm-mm. full bahasa Inggris. Sebentar dia mau kirim technical testnya kalau tes bahasa Inggrisnya bagus gitu. Oke 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 oke. Good luck lah Mas, good luck. Ya makasih mas. Oke, next. Oke, next. Ini agak OOT tapi nggak apa-apa, aku bacain aja. Ini dari Syahrizal AS. Untuk proses SDLC sebagai QA, kita harus ada atau include di proses tersebut dari awal sampai akhir. Ya, ini eh tiap kantor beda-beda sih. Cuma best practice-nya harusnya ikut dari awal sih. Mungkin di beberapa metode yang masih waterfall, kadang QA itu diikut sertakan di akhir, di pas pengetesan doang. Dan itu terkadang jadi apa ya? Jadi kurang perfect lah karena tiba-tiba aplikasi udah jadi, terus kita masuk langsung ngetes. Nah, itu kurang banget. Kalau kita ikut serta dari awal, nah, biasanya kita sudah bisa menerawang nih, test case udah selesai dari awal. Terus gambaran besar flow aplikasinya kita sudah tahu dari awal. Terus ngetesnya juga kita bertahap, nggak langsung seabrek gitu. Nah, itu oke banget. Dan QA harusnya ikut serta dari grooming, dari apa namanya tim produk announce fitur baru. Misal tidak tim produk itu dia inisiatif fitur baru. Nah, sebagai QA, oke, sebagai QA kita udah bisa mempertanyakan nih atau bisa menerka-nerka kalau kalau fiturnya seperti ini, berarti flow-nya seperti ini, kita bikin test case seperti ini. Nah, harapannya ketika developer sudah menyelesaikan tasnya, QA itu bisa langsung ngetes. Nah, kalau QA nggak ikut serta dari awal, itu nanti akan terburu-buru di akhir. Developer sudah selesai tasnya, tapi QA masih ngerjain test case aja, belum sempat ngetes. Nah, itu tuh yang jadi apa namanya ya, keterlambatan lah dari proyeknya sendiri. Harusnya bisa lebih cepat, tapi hanya diikut sertakan di akhir. Gitu sih, tapi memang harusnya dari awal. Kalau proyeknya bagus ya, harusnya dari awal, dari grooming.
Oke, aku lanjut ya, Mas. Ya, Ini anonimus, nggak ada namanya lagi. Mohon insight-nya, kalau kita tidak berkembang pada bidang tersebut, kemudian kita memilih untuk switch ke bidang lain tapi masih related, contoh awal karir di web development, terus kemudian pindah ke QA. mm-mm. Oke. Hmm, kalau kamu nggak berkembang di satu bidang, terus mumpung masih awal, kamu mau switch, tapi masih relate sama-sama IT, yang sebelumnya web dev, terus pindah ke QA, menurut aku patut dicoba sih. Kalau misal kamu memang sudah nggak berkembang dan masih awal banget ya, misal fresh grade, kamu dikontrak 6 bulan atau 1 tahun sebagai web dev, terus kamu ngerasa underperform, terus kamu mau switch ke QA, itu sah-sah aja menurutku kalau masih awal. Tapi perlu diketahui nih eh, plus minusnya. Nah, plus minusnya kamu udah tahu kamu nggak berkembang di web dev, udah try hard banget tapi masih underperform. Nah, kamu udah sadar itu sebelum terlalu jauh. Minusnya biasanya kalau pindah atau switch karir itu eh, apa salary kita dari awal lagi. Jadi sebelumnya kamu web dev udah experience 1 tahun, terus pindah ke QA dengan nol experience. Nah itu biasanya dari awal lagi. Tapi menurutku daripada kamu maksakan di tempat yang memang kamu sudah underperform, ya switch nggak ada salahnya. Cuman memang ada resikonya, yaitu start dari nol lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Tapi biasanya ya, kalau di tempat yang sama, itu salary-nya bisa naik atau bisa tetap. Tapi kalau pindah perusahaan, biasanya tetap atau bisa jadi berkurang. Gitu. Biasanya ya, based on experience. Oke, lanjutin Mas. Yang terakhir, Ahmad. Maaf Mas, gak bisa open mic. Tapi mau Hmm. tanya, apa aja yang harus dilakukan agar dianggap siap promosi? Lalu, gimana bisa jadi orang yang ngasih solusi bukan masalah? Waduh, ngasih masalah. Gimana tuh Mas? Satu-satu. Menanya apa aja harus dilakukan agar dianggap siap promosi. Agar dianggap siap promosi ya. Kalau di tempat kerja kamu ada KPI per kuartal, itu enak. Jadi, eh apa gampangnya ya? Misal kita yang gampang tuh di bidang sales deh. Misal di sales, KPI kamu per kuartal, misal sales apa ya? Sales motor deh. KPI kamu per kuartal menjual 10 motor. Oke. Dan kamu udah 1 tahun, tiap kuartal itu selalu achieve, selalu 10 motor. Bahkan lebih, bahkan 2 kali lipat. Nah, data itu bisa kamu kasih ke lead kamu bahwa nih selama 1 tahun saya selalu achieve nih KPI-nya. Eh, bisa nggak sih Mas kalau saya dapat promosi, dapat naik jabatan karena saya selalu achieve nih? Atau bisa juga tanya dari awal, kalau Mas, ini kan gue masuk sini sebagai junior, kalau mau jadi middle atau senior, gue harus ngapain sih? Gue harus mencapai apa? Nah, yang mencapai apanya ini kamu catat, terus nanti dalam berapa waktu yang ditentukan, misal 6 bulan atau 1 tahun, kamu bisa ngajukan itu lagi, Mas nih sesuai yang lu bilang tahun lalu, gue udah mencapai A B C D sesuai yang lu pengen, bisa dong gue naik promosi gitu. Itu. Nah, kalau di kantor kamu nggak ada KPI, nggak ada seperti itu, gimana ya? Harus dibuat, harus ditanya dari awal kamu masuk, atau ya udah sekarang nggak apa-apa deh kamu tanya ke lead kamu. Mas, kalau gue mau naik jabatan, mau naik gaji, mau promosi, gue harus melakukan apa sih? Gitu. Nah, biasanya
pasti kamu akan di-challenge balik sama lead kamu. Oh, lu mau naik jabatan? Oke, gue targetin lu harus achieve A, B, C, D gitu. Nah, nanti based on kita lagi, kita siap nggak dengan challenge itu? Harusnya sih fine-fine aja ya. Biasanya nggak terlalu gimana-gimana sih. Terus yang kedua, lalu gimana bisa jadi orang yang ngasih solusi bukan masalah? Bisa jadi orang yang ngasih solusi bukan masalah. Orang yang ngasih solusi bukan masalah. Hmm, kita harus research sih. Biasanya kalau di based on experience gue ya, misal lakukan nge-build QA automation pakai Appium Java nih di kantor Danamon yang sekarang. Nah, terus aku ada pakai test report yang baru, pakai Allo report. Nah, test report yang baru ini, pertama kita research dulu cara nge-buildnya gimana. Nah, udah kita coba, berhasil. Nah, terus keunggulan dari cara kita yang baru tuh apa? Misal, kalau Allo report tuh dibanding tes report yang sebelumnya ini keunggulannya. Misal tes yang sebelumnya, itu kita harus ngetes satu skenario report, satu skenario report gitu. Nah, tapi dengan tes report yang baru, itu kita walaupun ngetes satu-satu, ujung-ujungnya bisa dikumpulin jadi dalam satu report. Nah, itu kan solutif banget di, dibanding tes report yang sebelumnya. Nah, ketika kita udah menemukan cara itu, udah menemukan solusi itu, kita present lah ke lead kita. Mas nih gue nemuin solusi nih dari masalah kita kemarin. Yang kemarin report kita harus report satu-satu, sekarang udah bisa dikumpulin. Nah, lu mau make nggak? Kalau mau make, nanti gua share juga ke teman-teman cara makainya gimana. Nah, itu jadi kita udah tahu semua tuh dari awal plus minusnya, cara makainya, bisa kita share nggak ke anak-anak, ke teman-teman. Itu yang hal seperti itu tuh yang harus di research dulu dari awal. Jangan sampai kita hanya ngasih solusi, Mas coba pakai tools ini dong. Oh ya udah, lu bisa nggak? Ya belum lihat sih, gue belum belum nyari tahu ya. Itu mah kayak cuma ide doang. Harus bener-bener konkret dulu, harus bener-bener solutif dulu, clear dulu, baru lu boleh ngomong biar nggak setengah-setengah gitu. Itu sih. Udah. Oke. Satu lagi Mas, penutupan. Di Oke, ini Mas Syahrizal yang tadi nanya SDLC. Di oke. setiap perusahaan tools yang dipakai QA-nya masing-masing berbeda-beda ya Kak. Soalnya sering melihat lowongan QA yang ada requirement-nya beda-beda. Hmm. Ya, oke. Ya, betul. Tools yang dipakai QA beda-beda. Oke, ya Ahmad. Mantap. Thank you juga pertanyaannya. Tools yang dipakai QA masing-masing beda-beda. Ya, pasti beda-beda. Tiap perusahaan beda. Soal-soal itu. Em, apa? Kalau tools yang dipakai masing-masing perusahaan beda, ya beda. Requirementnya beda. Pertanyaannya mungkin lu kebingungan pakai tools yang mana? Lu belajar tools yang mana? Em, Kalau based on experience ya dan teman-teman juga karena banyak banget tools di QA, ada tools misal apa? Kalau automation test ada Catalon, ada Selenium, ada Cypress, ada Playwright, wah banyak banget. Itu kita kayaknya capek tuh kalau semuanya kita belajar tuh. Em, Paling benar cek yang paling banyak dipakai orang yang common gitu. Misalnya kalau yang kemarin sih menurut survei, misal yang paling banyak dipakai eh, misal Selenium gitu. Ya udah kamu belajar Selenium dulu atau kamu bisa cek target
perusahaannya pakai tools apa. Saya pernah seperti itu. Misal kamu targetnya di perusahaan apa sih? Misal ya di perusahaanku lah, misal di Bank Danamon. Nah, kita cari tahu di Bank Danamon pakai tools apa. Cara cari taunya itu biasanya lihat di job desk-nya, di job desk lowongannya. Oh, di Bank Danamon dicari misal QA menggunakan tools Appium Java. Nah, kamu belajar Appium Java karena udah ada targetnya nih. Oh, gue mau ke sono. Di sono pakai Appium Java. Pun kalaupun itu tidak kamu nggak keterima di sana, setidaknya kan kamu udah bisa satu tools tuh Appium Java. Ketika kamu udah master di situ, udah oke lah di Appium Java, nah baru kamu boleh coba tools lain. Misal target kamu sekarang perusahaan apa, nah di sana pakai tools apa lagi, beda lagi. Ya udah kamu belajar itu lagi, nggak apa-apa. Fine-fine aja sih. Pun nggak automation, misal manual. Eh, kita tuh di Danawan pakainya tes case biasa, pakai apa? Spreadsheet. Terus di mana pakainya Notion, di mana pakainya Jira, di mana pakainya apa TestRail gitu. Ya cobain aja satu-satu sih. Sebenarnya yang penting itu ujung-ujungnya semuanya sama sih. Ujung-ujungnya nggak beda-beda jauh. Yang penting ininya eh apa aduh apanya ya itunya sense QA-nya. Jadi mau bikin test case manual, mau pakai spreadsheet, mau pakai TestRail, mau pakai aplikasi apapun, ujung-ujungnya sama. Yang penting kita tahu dasarnya test case itu memiliki apa. Misal pertama ada test skenario-nya, ada step-nya, ada expected result-nya, ada ininya. Nah, hal-hal yang begitu tuh basic dasar-dasarnya itu yang ketika kita pakai tools lain nggak kaget biasa karena oh sama kayak ini tapi paling beda dikit gitu sih gitulah. Oke, thank you Mas Ari. Sesi KNN-nya sudah selesai. Baik, Ini ada kasih banyak komen. sama-sama. Oh, oke. Izin ya Mas, mau masuk ke sesi terakhir, yaitu saya menjelaskan sedikit terkait tes aplikasi kamu, lalu setelah itu kita foto bersama. Oke, saya share screen dulu. Izin memperkenalkan teman-teman. Jadi, event ini diselenggarakan oleh saya, yaitu tes aplikasi kamu, yang dimana di sini kita memiliki beberapa pilihan bootcamp QA. Nah, untuk sistemnya seperti apa? Jadi kita ini sistemnya full online, menggunakan Zoom, lalu kita tidak setiap bulan ada. Jadi kita bisa dibilang per 3 bulan sekali. Dia menggunakan batch. Kebetulan tahun ini sedang berjalan terakhir di batch 12. Lalu nanti next batch-nya yaitu di tahun depan kurang lebih Februari itu batch 13. Jadi seperti sistemnya seperti apakah pertemuannya bagaimana? Karena kita mengedepankan kelas karyawan, jadi untuk weekday-nya kita ngambil di sekitar jam 7 atau jam 8 sampai dengan 3 jam. Lalu untuk weekend-nya kita ngambil di jam pagi, sekitar jam 9. Lalu ada juga beberapa kelas yang mentornya sore, seperti itu. Nah, untuk kelasnya ada apa aja sih, Kak? Jadi kita ada beberapa kelas yang ditampilkan di website kami. Kalian bisa nanti setelah webinar bisa cek-cek lagi lebih detailnya ya. Ada tesaplikasikamu.com. Lalu di sini kita ada kelas QA manual, kita ada kelas QA web Selenium, ada bundle kelas kita. Jadi kalau misalkan mau dari fundamental manual ke automation bisa langsung ambil QA engineer. Lalu ada kelas QA Katalon, lalu ada kelas QA Appium. Lalu di sini harga yang di sini adalah sebelum harga promo. Jadi untuk up to date kah harga yang up to date lagi promo-promo setiap tahunnya tuh di mana? Kita suka posting di LinkedIn-nya tes aplikasi kamu, lalu juga LinkedIn saya sendiri Revita Anggun Oktaviani.
Jadi nanti kalian bisa searching-searching. Sebenarnya di sini udah ada fiturnya, tinggal klik link ini aja, nanti diarahkan ke tes aplikasi kamu. Lalu yang terakhir, yang paling penting, saya mau menginfokan bahwa kita tahun depan bekerja sama dengan BNSP. Jadi tes aplikasi kamu itu ketika meluluskan student memiliki dua dokumen yang diterima oleh student. Yang pertama sertifikat, yang kedua itu raport. Raport itu dihasilkan seperti kamu sekolah, ada nilainya, dinilai oleh kehadiran kamu, terus dari hasil exercise setiap weekly, setiap pertemuan, itu akan dinilai dijadikan raport. Lalu setelah itu jika mengikuti additional BNSP certification, kamu akan tambah satu sertifikasi lagi, yaitu sertifikasi IT Quality Assurance. Seperti itu. Nah, dari setelah perkenalan kita kali ini, menurut saya cukup. Jadi nanti misalkan mau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di WhatsApp grup ya yang sudah kita punya. Lalu nanti video dari hasil webinar kita ini akan saya kirimkan melalui link ya. Nanti akan diupload di YouTube, jadi nanti dipublik. Jadi tenang aja, yang misalkan tadi ada yang miss, nanti bisa kalian tonton lagi. Nah, sekarang mau masuk ke sesi paling akhir. Ada yang bisa open cam, yang bisa aja nggak apa-apa. Kak Ahmad, Kak Aprianto, Kak Edi, tadi Kak Syahrizal nggak bisa ya karena pakai HP backgroundnya. Ada yang bisa open cam? Oh, oke, sudah pindah. Oke, Kak Ahmad, sebentar saya sediakan dulu. Oke, saya hitung mundur ya. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Sekali lagi, gaya bebas ya. Ini masih senyum mas, senyum-senyum aja. Ayo, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Saya izin simpan dulu. Oke, dari Kak Arya ada yang mau ditambahkan dulu sebelum kita tutup? Em, apa ya? Paling kalau dari aku sih untuk teman-teman di bidang apapun, terutama di QA, memulai bangun portofolio, mulai stand out, mulai show off lah, kita harus terlihat bahwa kita bisa skill itu, mulai posting apapun di sosial medianya, terutama di LinkedIn, harapannya akan menggait banyak opportunity baru di luar sana yang sebelumnya kita nggak tahu. Itu aja sih. Oke, thank you ya Kak Ari udah mau juga jadi speaker kita di event tes Ya. aplikasi kamu. Oke, Mm-mm. semuanya eh, webinar kali ini saya cukupkan. Terima kasih yang sudah hadir. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Thank you semuanya. Ya, sore. Ya, sama.